Nah, kali ini mau cerita tentang perjalanan ke Gunung Rinjani tahun lalu bareng sama teman-teman dari Barakandara. Nah, Barakandara sendiri adalah travel yang punyanya teman aku. Nah, teman aku ini emang udah sering banget open trip ke Rinjani, makanya pas aku dan teman-teman yang lain punya rencana ke Gunung Rinjani, kita menyerahkan plan atau segala halnya sampai menuju Rinjani itu ke travel teman aku, yaitu Barakandara. Jadi waktu itu kita kumpul dan ketemunya di Bandara Soekarno-Hatta subuh, langsung flight menuju Lombok. Nomor SIM 1 sampai 19 depan, sampai 19, 20 39 belakang. Dapatnya tidur. Apa kata capek? Oh, sekarang kita udah nyampe di Lombok nih. Tetap ikutin kita terus di Barakandara, jangan kemana-mana, oke? Terus ini kita akan menuju Sembalun, langsung trekking. Cuma mau bikin kopi. Di sini nih Sembalun nih. Kita di pos 2 tuh sekitar sini nih, pos 2 nih kalau lihat dari sini kelihatan dibaca pos 2 sini. Nah, ini hari ketiga Pelawangan sini nih. Ini Pelawangan, nah puncaknya sini. Ya, terus turun lagi sini, nah baru turun ke danau. Sini, Garanap 2 hari, masuk nih ke Pelawangan Senaru sini nih. Satu, dua, tiga. Nah, dari rumah Pak Samsul, nggak enak. Nah, akhirnya sampailah di kaki gunung pendakian. Ya udah, akhirnya sampai di kaki Gunung Rinjani. Kita waktu itu sampai di kaki gunung sekitar jam 3 sore, kalau nggak salah kita mulai ngedaki jam 3. Emang itu sore banget sih, makanya rencananya di pos 2 kita akan langsung ngecamp pertama sih. Itu estimasi perjalanan 3 apa 4 jam gitu. Jadi kalau nggak salah startnya jam 2 apa jam 3 sore. Sore banget karena emang kita flightnya juga nyampe ke Lomboknya siang kan. Jadi ya kita udah tahu bahwa tempat camp pertama di pos 2. Udah kita jalan dari pos pertama. Tiba-tiba di tengah jalan ada 2 warga lokal gitu pakai motor. 2 motor ngasih penawaran kalau misalnya mau dianterin sama mereka naik motor tanpa harus jalan kaki sampai pos 2. Jadi akhirnya kalau Jody emang dia kebutuhan kan, dia harus buka tenda duluan gitu biar kita pas nyampe udah nyaman tempatnya, juga dia nyiapin makan sama porter-porter. Jadi dia udah duluan. Nah, ada 1 motor lagi yang sebenarnya semua orang bingung sih siapa nih yang mau naik, karena cowok-cowok pada bilang ya udah deh yang cewek aja kalau mau, terus cewek-cewek yang lain gak ada yang mau. Ya akhirnya gue memutuskan untuk naik motor sampai pos 2. Oke.
Oke men, kita masih trekking kayak sekitar 2 jam lagi lah sampai di pos 2. Kayak semua anak-anak udah mulai capek sekarang. Ya kita lihat aja. Ya inilah pemandangannya sekarang. Ketemu lagi di pos 2. Oke. Menuju ke pos 2. Kira-kira masih setengah jam. Waktu menunjukkan pukul 6 lewat. Lihat sunset, the golden sky. Kokoh. 1 kilo lagi guys. Sampai pos 2. Bagus banget. Ih, bagus banget. Suka deh. Dari kanan ke kiri. Abang kan kami sampai packing terus kami kilip. Kita tahu nyerak-nyerak kena ini. Hindi lo bare rembaan. Oh belamo. Tapi bertepuk sebelah tangan loh. Udah berat sebelah bertepuk sebelah tangan. Oh, ini cuy, ini lebih pendek pantasan sakit. Kayak harus digedein deh. Di sini udah dapat sinyal nih. Oh iya? Iya. Halo, Pak. Helikopter saya udah datang belum? Kita lanjutin perjalanan kita ke Pelawan Sebalun. Kurang lebih jalan kira-kira mungkin 5 jam lah ya. Ntar kita jalan santai aja, jangan ninggalin satu sama lain. Tetap keep kontak, jangan sampai kita lost track ya. Yang bakal di belakang tuh Andra sama Samsul. Ya, gue depan lagi kayak kemarin lagi. Ntar gue duluan lagi biar gue setting cap segala macem, direct porternya. Terus jalan santai aja, kalau ada yang sakit ada yang apa bilang aja, jadi kita berhenti dulu, bisa ini recovery bentar, jalan lagi ya, Pelawan Sebalun. Ya, satu sama lain jaga ya. Oke. Semangat ya, tetap semangat, nih rada panas. Oke. Gua Dot, Pipin dengan dan tenaga masing-masing. Gua dulu. Berangkat Andra. Let's go. Udah sampai di mana, Lang? Sekarang, Lang? Menuju ke Pelawangan, mau ke pos ekstra, pos 3. Ini belum sampai ke tanjakan penyesalan sih, tapi udah rada nyesel. Gimana ya? Tidak, jadi seselin. Jadi tetap semangat aja lah ya. Oke. Napcin mukanya makin sesel. Napcin gak ngomong-ngomong udah nyesel. Mas. Baik. Coba dari sepatunya dulu ya. Anjay. Anjay. Outfit of the day. Kamu beli di mana, Pol? Coba. Oh, domestik. Brandnya apa, Pol? Brandnya? Oh, tadi. Jalan menuju pemberhentian 3. Kayak masih sekitar 3 jam lagi dari sekarang. Ya, tetap semangat ya.
Enggak bonyok gue ntar. Oh, kalau itu pasti emak gue udah nerima ya langsung ya. Udah hampir sampai ke pemberhentian selanjutnya. Untuk makan siang. Kita makan siang, terus ya kita lihat kondisi deh, kalau emang semua anak-anak fisiknya memungkinkan, mungkin malam kita berangkat ke summit. Mang Acang. Halo. Politikus. Iya. Porter, iya. Titip salam dulu sama Dinda nih ntar. Oh ya, Mbak Dinda. Mbak Dinda, makasih tolak anginnya. Ini kulitnya masih di keranjang saya. Saya mau laminating. Karena mau udah ada anak. Oke, kita udah sampai di mana? Pak Jody. Ya nggak bener ngambil ini. Ngomong aja susah. Nggak bener ngambil. Kita udah nyampe di tempat camping kedua. Di mana tuh? Lawangan Sembalun. Lawangan Sembalun. Tadi jalan jam 9, nyampe jam setengah 4. Kita rencana Mau naik puncak ya nanti pagi. Capek. Saya lelah. 6 jam jalan. Bayangin aja ke Bandung aja 2 jam. Ini 6 jam. Ya marah dong Chris, makan dulu ininya, bensinnya. Din makan Din. Iya sih. Gimana makannya? Apa sih kok? Lazis. Gimana Chris makannya Chris? Lo nggak nemu ini sih kalau nggak dibarakan darah. Paul? Anjir. Datang tinggal makan doang. Yang tadi di tenda bagus deh. Kalau kata orang Sunda ngeunah hatur nuhun. Gimana bro? Kalau yang ini. Ramen. Iya. Gimana Din? Gokil. Gokil. Cin, bentar lagi Cin. Monang ya, monang. Testimoni tadi gimana? Terakhir? Gokil. Wah, parahnya gue nangis ya tadi. Gue hampir hipo. Sumpah. Gimana Chris? Gue udah. Mantap. Iya, tadi aku takut sama hipo sih. Iya. Sampai. Kita sekarang berada di ketinggian 3.726 mdpl. Puncak Rinjani. Chris, Guys, gimana? apa itu? ngajar Dan Tan gimana Tan? Nih. barang. Next on Dinda di mana?